Negeri Malahayati yang kita cintai ini. Terima kasih semua yang sudah berhadir. Selawat dan salam adalah sama-sama kita sanjung sajikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana beliau membawa kita dari alam kebodohan ke alam penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Alhamdulillah. Penghormatan saya kepada Ibu Pengawas yang tidak hadir, izin berhalangan, dan juga penghormatan saya kepada Kepala Sekolah TK Negeri Malahayati, dan penghormatan saya kepada seluruh guru-guru yang telah berhadir di tempat yang kita cintai ini. Tanpa memperpanjangkan buka kita marilah sama-sama membacakan untuk Quran dalam hati kita masing-masing dengan dimulai lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum acara KKN kita yang bertemakan tentang diseminasi budaya positif yang akan dipaparkan oleh Ibu Fitri Hayati nantinya, sebelumnya kita dengarkan dulu sama-sama kata sambutan dari Ibu Suwati SPD sebagai perwakilan ketua KKN kita. Kepada Ibu disilakan dengan segala hormat. Terima kasih Ibu MC yang sudah memberi kesempatan buat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak sudah siang terdengar saya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, saya diberikan fikum la'allakum tattaqun. Puji beserta syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadiran Ilahi Rabbi yang mana olehnya telah membawa kita, telah diberikan umur panjang kepada kita, sudah diberikan kesempatan sehingga dapat berkumpul di ruang yang sangat sederhana ini. Selanjutnya selawat salam atas junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang mana oleh beliau telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan. Yang saya hormati Ibu Fitri Hayati selaku narasumber pada hari ini, dan yang kami hormati seluruh dewan guru atau bunda-bunda guru yang dari TK ke TK dan seluruh TK di Kecamatan Gandapura dalam gugus Mawar. Selanjutnya hari ini kita merupakan mohon maaf ya untuk kedua gugus, ya mohon maaf untuk kedua gugus
gugus mawar dan gugus melati. Selamat datang di TK Negeri Malahayati Gandapura. Dalam tema kita hari ini, budaya positif nanti yang akan disampaikan oleh Ibu Fitri Hayati yang merupakan CGP Angkatan 11 Kabupaten Biren. Nah, seharusnya hari ini yang berdiri di sini bukan saya, tetapi Ibu Gugus, karena beliau sudah ada tugas ya, ada suatu persyaratan yang akan diambil untuk mengikuti KKG. Nah, di biro yaitu surat kesehatan. Nah, jadi beliau tidak bisa pulang tepat waktu jam 10. Jadi masih tersangkut di sana di lautan manusia katanya. Nah, jadi beliau menyampaikan salam kepada kita semua. Nah, selanjutnya nanti semoga ilmu kita yang kita dapat bisa kita transfer atau bisa kita implementasikan ke sekolah-sekolah kita masing-masing. Nah, di mana ada kata-kata ataupun nanti misalnya ada pertanyaan-pertanyaan boleh ditanyakan sebanyak-banyak mungkin bagi kita yang tidak mengetahui supaya dapat kita ketahui sama-sama. Di sini tidak ada yang juara, tidak ada yang pinter, jadi sama-sama kita sharing ya, ibu-ibu, begitu saja. Hanya ini saja, lebih dan kurang mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga mohon mengundurkan diri karena ada tugas saya yang masih terkorban yang belum bisa saya tinggalkan, dan saya serahkan mikrofon ini sama Ibu Siti. Baik, demikian ada sambutan dari Ibu Suparni. Terima kasih apa yang disampaikannya, semoga mendapatkan pikiran kepada semuanya. Dan selanjutnya langsung saja kita masuki ke acara pembahasan kita yang akan disampaikan oleh Ibu Fitri Hayati, CGP Angkatan 11 Kabupaten Biren, tentang diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh beliau nantinya. Semoga menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Dan langsung saja kepada Ibu disilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan kesempatan untuk tidak memperpanjang mukadimah. Penghormatan saya kepada pengurus KKG yang ada di sekitar Gandapura, kepada Ibu Kepala Sekolah PTDDK yang dimana dia sudah mau menjalankan dunia kita, dan kepada Ketua KKG dan pengurusnya. Kemudian pula penghormatan saya kepada semua guru yang sudah rela ikut menyaksikan diseminasi saya di modul 4 ini. Baik, saya langsung saja. Jadi diseminasi saya yaitu budaya positif yang akan kita laksanakan di sekolah. Ini adalah fasilitator saya yaitu Pak Hedi Susanto dan PP atau pengajar praktik saya Bu Kristina Fitriani. Baik ibu-ibu, kenapa saya mengambil budaya positif? Karena saat ini kita kan sedang mengukur, saat ini kita kan sedang membuat kinerja ya. Di dalam penyusunan kinerja itu kan ada budaya positif, ada segitiga restitusi, adanya 5 kontrol guru ya kalau tidak salah, dan tentang keyakinan kelas.
Ada yang sudah pernah mendengarnya? Ada yang sudah pernah mendengarnya dulu? Belum. Nah, ini dia konsep budaya positif, disiplin positif, dan nilai-nilai kebijakan universal. Kemudian ada teori motivasi hukuman, penghargaan restitusi, keyakinan kelas atau sekolah, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 positif kontra buruk, kemudian segitiga restitusi. Di slide ini ada disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kemudian pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi ibu-ibu sekarang kita sudah berada di kurikulum nasional ya. Kurikulum kita itu apa ibu? Kurikulum Merdeka. Bukan. Ada yang masih memakai KTSP dan K13? Tidak. Insya Allah nggak ada lagi ya, karena kita sudah memulai ke paradigma baru. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Ibu-ibu, apa itu dimensi profil pelajar Pancasila? Masih ingat? Ada lagunya ibu ya? Coba sekali nyanyi ibu. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berbinaan global, gotong yang mandiri, Perubahan paradigma pembelajaran terdiri dari paradigma berfokus pada guru menjadi pembelajaran berfokus pada murid. Intinya di sini yang aktif itu adalah murid, bukan lagi gurunya. Karena pendidikan ini berpusat pada murid, bukan pada guru. Kemudian pembelajaran paradigma lama menempatkan siswa sebagai objek, bukan sebagai subjek. Itu bedanya antara kurikulum Merdeka dengan kurikulum yang lama. Disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Nah, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilustrasi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi tidak ada pemaksaan di sini dulu. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi penguatan positif atau bukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengurangi atau perilaku tertentu. Ini adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menunjukkan pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Jadi yang dulu yang kita lakukan itu adalah sering membuat murid merasa bersalah, gitu kan? Kita menghukum murid, membuat mereka malu kadang-kadang, ya kan? Kita permalukan di depan kawan-kawannya atau di depan guru-guru lain. Kemudian ada yang sering kita buat itu adalah dengan kata-kata yang membuat dia merasa bahwa dia itu tidak bermanfaat untuk orang lain. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Jadi kita itu memaksa kehendak kita kepada anak-anak, kepada murid-murid kita. Apa yang kita inginkan, mereka harus mencapai apa yang kita inginkan. Itu adalah miskonsepsi tentang teori kontrol yang dulu-dulu pernah dilakukan. Nah, nanti saya akan perlihatkan
apa yang sangat kita lakukan. Selanjutnya disiplin positif dan nilai kebajikan universal mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ada di sini stimulus respon. Realitas kebutuhan kita sama, semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang memiliki gambaran berbeda. Jadi semua orang itu tidak sama, ada karakteristiknya masing-masing. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, sedangkan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, stimulus responnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, di stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Sedangkan di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, di sini stimulus respon lagi pemaksaan Anda pada saat bujukan gagal. Sedangkan di teori kontrol kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di stimulus respon model berpikir memang menang atau kalah, sedangkan di teori kontrol model berpikir menang dan menang. Selanjutnya, disiplin positif dan nilai kebajikan universal tentang disiplin positif. Kata disiplin positif atau kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Disiplin positif adalah menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Nah, selama ini kan kita selalu membuat sesuatu, nah ayo belajar, nanti siapa yang bisa itu kan si Bogor. Sering ya seperti kita ya. Nah, ayo kita melukis. Kalau yang paling bagus nanti ibu kasih hadiah. Pernah begitu? Sering ya? Sering kita lakukan ya? Nah, ini yang terutama yang murid-murid baru. Kita sering memberikan hadiah. Yang malas-malas belajar, ayo belajar nanti kasih hadiah. Nah, dengan menerapkan disiplin positif, diharapkan tindakan kekerasan dapat dihindari. Jadi hukuman, apakah itu memukul, apa itu dalam bentuk kata-kata kasar, itu sudah wajib dihindari. Kemudian disiplin diri dapat membuat seseorang mengenali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Disiplin positif perlu diterapkan baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekolah. Jadi ibu-ibu nanti bekerja sama dengan orang tua bahwa disiplin positif ini jangan cuma dilakukan di sekolah, tapi juga di rumah oleh orang tua. Itu apa ibu-ibu? Agar terbiasa. Jadi kalau sudah terbiasa nanti mereka akan ikut melaksanakannya di sekolah. Nah, kalau di sekolah kita membuat disiplin positif tapi di rumah mereka suka-suka hati mereka, tidak ada penerapannya di rumah, maka nanti kita akan gagal. Selanjutnya, disiplin positif, manfaat disiplin positif dapat menumbuhkan kepercayaan diri anak, dapat mendukung kemandirian anak dan rasa bertanggung jawab atas dirinya, dapat mendukung lingkungan yang lebih baik dalam keluarga. Kemudian tujuan disiplin positif yaitu menanamkan motivasi intrinsik pada diri murid, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ibu-ibu, yang dimaksud dengan disiplin positif ini bukan pemaksaan, tapi kesadaran diri anak. Kesadaran diri anak, apa tanggung jawabnya, apa haknya, apa yang harus mereka lakukan. Jadi bukan paksaan dari kita guru atau dari kepala sekolah dan semua warga sekolah. Selanjutnya, pengertian nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah nilai yang
yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi di sini tidak ada sangkut paut antara suku, adat, istiadat. Karena nilai kebajikan ini bersifat universal. Jadi contoh nilai kebajikan ada beberapa, ada 4 kalau tidak salah di sini. Yang pertama, profil belajar Pancasila. Seperti yang sudah kita nyanyikan tadi, ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ibu-ibu, kira-kira contohnya seperti apa, ibu? Contoh dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, anak-anak kita gerakan rajin salat, ada salat duha setiap pagi, kemudian ada bacaan ayat pendek sebelum belajar, kan? Kemudian ada hari Jumat, ya. Ada apa bu di hari Jumat? Keyakinan, berzikir, ya kan? Bersedekah, ya, bersedekah. Kemudian ada selawatan. Kemudian kalau berakhlak mulia, ia saling berbagi dengan teman, kemudian bertutur sapa, sopan santun, ya, memberi salam, menunjuk depan orang tua kalau lewat, kan? Kemudian datang sekolah, pulang sekolah salam atau saling dengan salam. Kemudian berkebinekaan global. Apa itu ibu berkebinekaan global? Pengetahuan anak-anak tentang yang dimaksudkan global di sini. Mereka tahu ada istiadat yang ada di Indonesia, Nusantara, suku, ras, bahasa, ada istiadat, pakaian ada, tarian-tariannya, kemudian perbedaannya, kemudian ada seperti di Medan Talitha, ya, persatuan, saling menyayangi, saling menghargai, saling menghormati, di situ semua ada di sini. Karena ini berkebinekaan global. Jadi mereka saling toleransi dengan agama orang lain, saling toleransi dengan suku-suku yang berbeda-beda. Jadi di sini yang dimaksud dengan berkebinekaan global. Kemudian gotong royong. Kalau bahasa akhirnya musiraya, ya. Kalau itu bahasa Aceh, kalau bahasa Indonesia-nya gotong royong. Saling tolong-menolong, kemudian bekerja sama, ya. Ini dapat dilihat dari kalau dan pelajarannya ada pelajaran P5 itu. Kalau di dalam kelas belajar membaikkan nilai, berkelompok, kan ada belajar di kelompok. Nah kalau di luar bersih-bersih, ada kegiatan bersih-bersih, sekolah sehat. Sekarang kan udah ada program baru sekolah sehat, ya. Kemudian mandiri. Apa yang dimaksudkan dengan mandiri? Iya, bisa makan sendiri, bisa mandiri, sepatu sendiri, mengerjakan tugasnya di sekolah dari pertama sampai akhir selesai, bisa sendiri tanpa bantuan teman, ya kan? Kemudian pergi sekolah, habis diantar langsung ke tempat kedudukannya sendiri, nggak perlu dipapah lagi ke yang namanya mandiri. Dia bisa sunnah tanpa dipapah sama ibu, langsung buat sendiri gerakannya. Nah itu yang termasuk dalam mandiri. Kemudian bernalar kritis. Apa itu bernalar kritis? Iya, kita sekali. Ibu, siapa namanya, Bu? Bu Rahmi. Tepuk tangan dulu, Pak, Ibu Rahmi. Katanya bisa mencari jalan keluar apa yang kita tugaskan, bisa memecahkan masalah, ya kan? Kemudian apa yang pertanyaan informatif yang kita berikan, dia bisa menjawabnya, ya, bisa meresponnya. Kemudian kreatif. Apa itu kreatif?
ya, membuat sesuatu hal yang baru. Kemudian membuat alat-alat peraga yang ditempelkan di dinding, itu namanya kreatif. Kemudian ketika kita memberikan satu clue, anak-anak hari ini kita akan menggambar tentang pemandangan yang ada di laut. Kira-kira orang itu ada di laut? Enggak kan? Kita cuma bilang pemandangan yang ada di laut. Mereka bisa membuat sebuah gambar pemandangan yang sangat cantik sekali. Entah dari mana pemikirannya, ada pohon di situ, ada batu, ya kan? Ada tempat berteduh, ada perahu. Itu termasuk kreatif. Selanjutnya ada Ibu Primary Years Program atau PIP. Nah, di sini ada sikap murid, toleransi, ada sikap toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Selanjutnya nomor 3 ada 9 pilar karakter atau disebut Indonesian Heritage Foundation. Nah, di sini ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, ada kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah dan diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, kemudian percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan. Selanjutnya baik dan rendah hati. Nah, yang keempat, petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Nah, yang untuk keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Nah, ini harus kita punya juga nih, sikap tidak merendahkan orang lain, sikap memberikan yang terbaik dari diri. Apa yang kita miliki itu harus kita kasih ke orang lain dan simpan dalam diri sendiri, ya. Kemudian pendengar yang aktif. Jangan sampai kita ngomong, orang yang ngomong tapi kita sebut dengan HP bukan. Ya kan? Ada kesal kalau punya kawan begitu. Kita berbicara, mulut sudah berbicara, tapi dia nggak tahu apa yang kita curhatkan. Ya kan? Dapat dipercaya ini juga sangat penting. Kenapa penting dapat dipercaya ini? Kadang-kadang kita mengamanahkan sesuatu kepada orang, amanahnya tidak sampai kepada yang kita ini, orang yang kita sebutkan, ya Bu ya. Nah, ada petunjuk hidup. Di sini ada peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan atau fleksibilitas, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor, berinisiatif, integritas, pemecahan masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab, persahabatan. Kira-kira di sini yang paling berkesan di mana? Tanggung jawab, persahabatan, kemudian apa Bu? Pemecahan masalah, ya kan? Ini sangat penting ya. Kemudian memiliki rasa humor juga penting Bu. Jangan sampai kita tertekan ya. Jadi dulu itu harus ada humor-humornya. Jangan terlalu tertekan ya. Selanjutnya teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Ada 3 perilaku motivasi manusia. Diana Gosling menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Selanjutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan diri dari orang lain. Nah, ini suatu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari
Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Berarti kita menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Nah, ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Kalau internal dari mana, Bu? Dari dalam diri. Kalau eksternal dari luar atau orang lain. Nah, di sini perbedaan hukuman dan konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman tidak terencana tiba-tiba, ya kan? Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Bersifat satu arah, berupa hukuman visi atau psikis, ya. Nah, di sini itu kadang-kadang ada anak yang terlambat sekolah, atau lupa memakai kaos kaki. Kira-kira mereka tahu apa yang akan kita lakukan? Tidak, berarti tiba-tiba. Kemudian bersifat sekarang, mereka mau dihukum. Anak-anak tidak mau dihukum. Itu keinginan kita, ya kan? Berarti bersifat sekarang. Kemudian hukumannya psikis dan fisik, berarti kadang-kadang dengan kata-kata kasar, kadang-kadang dengan pukulan. Apakah itu boleh? Ini sekarang mungkin karena sudah ada undang-undang perlindungan anak, jadi agak sedikit berkurang. Tapi kalau dulu tahun saya sekolah itu sangat banyak guru yang seperti itu karena tidak ada undang-undangnya. Nah, kemudian konsekuensi. Kalau konsekuensi dia terencana, disepakati sesuai dengan peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Nah, tapi di sini masih ada kekurangannya, yaitu tidak nyaman. Muridnya tidak nyaman. Kemudian murid itu merasa kita itu seperti CCTV, Bu, memantau dia. Kenapa ini kemudian ini nak jangan begitu. Nah, di sini adalah memonitor murid, walaupun terencana dan sudah disepakati. Kemudian kalau restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, berarti bedanya ini apa? Kalau restitusi, dia kesadaran dirinya sendiri untuk memperbaiki kesalahannya ke depannya menjadi lebih baik. Kemudian prosesnya dia akan mencari solusinya sendiri. Kita cuma memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik supaya dia bisa mencari solusinya sendiri. Itu bedanya. Kemudian tindakan guru. Nah, tindakan guru mencatat ini, Ibu, ya. Tolong dilihat baik-baik. Saya ingin bertanya kepada Ibu. Nah, di sini kita sedikit ya, biar kita lebih fresh karena udah siang, ya. Mencatat 10 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Nah, kira-kira ini apa, Ibu? Konsekuensi atau hukuman? Anak-anak terlambat pergi sekolah. Jadi kita sebagai guru menulisnya apa? Mencatat 100 kata di dalam buku kalimat. Dengan tulisan saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah, makanya tulisannya tidak akan terlambat lagi. Kira-kira itu konsekuensi atau hukuman, Ibu? Kita lihat gambarnya, ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kita lihat. Murid diminta untuk pass up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini masa pandemi. Konsekuensi. Ya. Kalau ini yang selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman
di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam, jadi pakai sepatu putih mungkin. Jadi disuruh jalan ya disuruh jalan pakai kaki aja seharian. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nah, selanjutnya kita lihat hasilnya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit itu pelajaran PJOK. Hukuman. Kita lihat yang punya jawabannya apa? Nah, kalau mencatat 100 kali berarti hukuman. Kalau lari mengelilingi lapangan, hukuman. Kalau pelajaran PJOK apa yang kita lari, ya kan? Dia harus laras. Boleh lari mengelilingi lapangan kalau dia di pelajaran dia siapa dalam keadaan. Kemudian selanjutnya mengajukan kertas konsekuensi. Kemudian membersihkan ya tumpahan air itu konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu ini hukuman dulu. Ya, kemudian lari mengelilingi lapangan karena ini kan salah dia pelajaran PJOK. Larinya karena telat. Ini namanya konsekuensi. Jadi kita ingat aja kalau hukuman itu tidak masuk akal, ya kan? Misalnya anak terlambat ke sekolah, disuruh lari lapangan, itu kan tidak masuk akal. Tapi kalau anak itu telat di pelajaran PJOK, telat dia 5 menit disuruh keliling lapangan 10 kali itu konsekuensi karena dia sudah telat di pelajaran PJOK. Jadi boleh hukumannya pasal atau keliling lapangan. Tapi kalau di luar pelajaran itu sudah termasuk hukuman. Nah, kemudian selanjutnya teori motivasi hukuman dan penghargaan dan restitusi. Nah, pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Seperti yang saya katakan tadi, dia harus punya kesadaran diri untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di sini dosen mengatakan bahwa anak-anak itu harus memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi karakternya sekarang sesuai profil pelajar Pancasila ya, tapi karakternya itu lebih kuat lagi, nggak akan goyah. Jadi tadi dia misalnya melakukan kesalahan sering sekolah, ketika kita sudah melakukan segitiga restitusi, mereka akan memperbaikinya dengan cepat dan sekolah, kan? Kemudian restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi pemulihan dari karakter yang negatif menjadi positif. Selanjutnya 9 ciri-ciri restitusi. 1. Bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Jadi di sini memperbaiki hubungan antara guru dengan murid. Kemudian tawaran, bukan paksaan. Kalau paksaan, seperti apa kalimat paksaan? Nah, besok jangan telat lagi ya. Ya Pak, begitu Bu ya. Kalau tawaran, apa yang seharusnya Andi lakukan agar besok tidak telat ke sekolah nak? Kan itu tawaran, ya kan? Kemudian yang keempat, restitusi, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi kita fokusnya pada karakter anak, bukan pada tindakannya. Kemudian yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi.
tangan yang sudah membuat poster keyakinan kelas di kelasnya. Ini dalam kurikulum merdeka Bu, wajib. Ada? Ya, kesempatan kelas yang dibuat ya. Ya, kesempatan kelas ada Bu? Ada semua. Berapa sekolah yang sudah ada? Karena ini berapa sekolah Ibu ini? Ada 15 sekolah ini. 20 sekolah. Berarti ini yang hadir mewakili 20 sekolah. Ya, oke. Jadi Bu, kalau dulu kan kita buat kesepakatan kelas. Kalau sekarang harus buat keyakinan kelas. Nah, kita lihat apa itu pengertian keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah persetujuan yang dibuat bersama antara murid dan guru selanjutnya akan ditaati. Nah, berarti selanjutnya akan ditaati bersama yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan kondusif. Pembentukan keyakinan kelas harus berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan politik, tidak terlalu banyak, sesuai dengan kondisi kelas, semua warga kelas dilibatkan. Jadi bukan ibu gurunya yang buat, bukan kepala sekolah yang buat, tapi melibatkan semua murid atau semua warga kelas. Nah, kemudian sesuai dengan kondisi di kelas dan dengan karakter anak lagi. Kita harus tanya lagi, apa yang setuju anak-anak keyakinannya begini, setuju. Beda keyakinan kelas dengan kesepakatan apa Ibu? Kalau keyakinan kelas buanglah sampah pada tempatnya. Kalau kesepakatan kelas jangan buang sampah sembarangan. Itu bedanya. Ini betul larangan, kalau ini betul ajaran. Itu bedanya. Kalau ini singkat, kalau ini panjang. Kalau kesepakatan panjang, kalau keyakinan singkat, padat dan jelas. Nah, selanjutnya peraturan. Di sini ada peraturan kelas dan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah nilai kebaikan yang dituju ya. Nah, kalau peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini bentuknya bagaimana Bu? Seperti sebuah himbauan ya. Nah, kalau keyakinan kelas tanggung jawab. Berarti anak tahu tanggung jawab dia. Habis mengambil buku di pustaka, dia harus simpan kembali. Nah, kalau peraturan dilarang mengganggu orang lain. Kalau keyakinan menghormati orang lain dan diri sendiri. Itu kata-katanya beda Bu. Nah, ini dipahami, boleh dicatat ya kalau mau dicatat. Kemudian kalau peraturan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Sedangkan untuk keyakinan menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Ya, yang dimaksud komitmen di sini seperti sebuah perjanjian ya. Nah, selanjutnya dilarang melakukan kekerasan. Peraturannya dilarang melakukan kekerasan. Kalau keyakinan kelas, keselamatan, menghormati orang lain, dan kesehatan. Jadi kata keyakinan itu lebih ke arah positif. Nah, selanjutnya di sini peraturan dilarang menggunakan narkoba. Kalau keyakinan kesehatan, berarti orang tahu kalau menggunakan narkoba berarti termasuk ke dalam keyakinan nilai kebijakannya Ibu. Ini maksudnya nilai kebijakannya kesehatan. Nah, berarti ini ingat, berarti kalau peraturannya tentang selalu kembalikan buku ke tempatnya, berarti nilai kebajikannya tanggung jawab. Kalau dilarang mengganggu orang lain, nilai kebajikannya menghormati orang lain dan diri sendiri. Kalau hadir di sekolah 15 menit, berarti nilai kebajikannya menghormati orang lain atau berkomitmen. Kalau dilarang melakukan kekerasan, berarti nilai kebajikannya termasuk dalam keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, ini termasuk dalam
Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kita butuh bertahan hidup kan? Butuh. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Butuh? Ya, kita perlu kasih sayang ya kan? Kemudian butuh diterima. Iyalah, masa kita tidak dihargai, tidak dianggap ada, ya kan? Tidak mau kan diri kita sendiri seperti itu? Ya. Kemudian kebutuhan penguasaan. Nah, di sini pengakuan atau kemampuan. Kemudian kebutuhan kebebasan. Kita perlu bebas. Ibu mau dikekang ibu? Suka dikekang? Suka diatur? Enggak. Kemudian kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Selanjutnya ada dunia berkualitas. Dunia berkualitas dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda. Tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Kemudian Dr. William Glasser menyebutnya seperti semacam album foto, sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup Anda, yang membuat hidup Anda menjadi lebih bermakna. Selanjutnya ada restitusi, 5 posisi kontrol gunung. Ibu-ibu, ada yang isi etika sendiri? Ada ibu di sini 5 posisi kontrol gunung. Ada yang kan? Ada waktu kita pilih, tapi ada 5 posisi kontrol gunung. Ada segitiga restitusi ya? Ya. Nah, di sini kita lihat ada 5 posisi kontrol gunung. Yang pertama sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, penghukum biasanya nada suaranya lebih tinggi, bahasa tubuh matanya melotot, dan jari menunjuk atau menghakimi seseorang. Jadi kita tunjuk begini kepada anak. Kita mengingat ke sekolah. Nah, kan biasanya seperti itu ya. Udah datang telat, nyawa ibu lagi. Nah, kita tunjuk. Kemudian matanya melotot. Ya kan, masa tubuh kita melotot tanah. Nah, kemudian nadanya tinggi, suara kita besar. Kalau biasanya di rumah suaranya lembut, dia biasanya dengan namanya suaranya sayang, ya kan? Cinta mama pas sedang sekolah. Hei kamu, ya kan? Kira-kira anak-anak berpikir apa enggak? Nah, itu guru yang sebagai penghukum. Nah, hasilnya kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Ingat ibu. Nah, ya kan? Ada anak yang mendendam. Ini mungkin karena kita masih di usia ini, masih anak SD, masih anak TK. Kalau anak SD kamu pernah membunuh karena terlalu banyak hukuman dan kata-kata kasar dari guru. Ada yang punya kasusnya yang punya. Nah, itu pernah lihat di berita murid membunuh gurunya. Nah, inilah bahayanya posisi kontrol sebagai penghukum. Jadi anak dendam kepada kita, itu di persimpangan jalan pakai pisau, makanya hati-hati ibu, ya kan? Nah, sekarang karena anak-anak itu karakternya sekarang terlalu agresif. Ya. Kemudian selanjutnya ada pembuat rasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan berusaha lebih lembut. Kemudian pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nah, pembuat rasa bersalah
nanti, nah apa hasilnya? Murid akan merasa bersalah, bersalah dalam mengecewakan ibu gurunya atau bapak gurunya. Murid akan merasa jadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Akibatnya apa, Bu? Kalau anak-anak kecil dia mungkin bisa mudah lupa ya. Hari ini buat salah, kita marah-marah atau kita buat dia rasa bersalah dan itu besok. Kan? Tapi kalau anak sekarang kita bisa jadi bunuh diri, Bu. Karena dia merasa kecewa dengan dirinya, karena dia tidak berguna, bisa mengakibatkan bunuh diri. Makanya hati-hati. Pembuat rasa bersalah ini salah satu solusi kontrol yang tidak baik. Selanjutnya ada teman. Posisi kita sebagai teman. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nah, teman yang dimaksudkan di sini nadanya ramah, akrab, bercanda, kemudian bahasa tubuhnya merapat pada murid, matanya dan mulutnya tersenyum. Nah, matanya lebih mendekat pada anak, kemudian mimiknya tersenyum. Nah, contohnya ibu, dapat bisa menunjukkan contoh guru sebagai teman. Kalau dia tidak mau membuat tugasnya, saya kita kasih LKS, dia tidak mau menulis, tidak mau jawab, kira-kira bagaimana? Kita sebagai teman. Ada yang bisa mempraktekkan? Gak apa-apa kalau salah, gak apa-apa. Ya, tangan dulu, buat dulu. Ya, katanya yuk, nak, kita sama buat yuk, dengan ibu yuk, kita sama-sama buat yuk. Nah, kalau itu anak TK, kalau SD, aduh, Andi, tadi kamu udah janji sama ibu katanya mau buat tugas. Ayo nak buat tugas sama-sama dengan ibu. Nah, misalnya nanti kemudian kita sambil senyum, ya kan? Sambil ketawa, tapi efeknya apa? Nah, di sini hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Kita terlalu akrab dengan murid dan kita menjadi temannya. Suatu saat dia akan kecewa kalau kita tidak mau menyanggupi keinginannya. Hati-hati, Bu. Ya kan? Bisa bersikap sewajarnya. Jadi ketika kita terlalu akrab dengan anak, dia menginginkan sesuatu dari kita, tapi kita tidak menyanggupinya, maka dia akan merasa kecewa. Selanjutnya, pemantau. Ya, seperti saya bilang tadi, seperti CCTV jumlahnya, ya. Ada di sini guru yang seperti CCTV? Enggak ada. Nah, posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Nah, pemantau di sini ada suaranya datang, bahasa tubuhnya formal. Hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Selanjutnya, manajer. Nah, posisi kontrol guru sebagai manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Nah, manajer di sini nadanya, nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, mendekat ke murid. Kemudian hasilnya pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya. Nah, tentunya dengan bimbingan dari guru. Nanti ada video saya contoh saya melakukan segitiga restitusi dengan anak-anak. Nah, selanjutnya Ibu kira-kira sudah mulai tidak fokus lagi ya, kita seperti ini ya.
Thank you.
menstabilkan identitas. Nah, di sini ibu tidak menjadi kesalahan kamu karena setiap orang pernah melakukan dulu juga pernah melakukan, kawan-kawan lain juga pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Jadi di sini kita menstabilkan identitas. Jadi emosional yang tadi yang sudah mengubah itu, ketika kita mengatakan kata-kata itu akan lebih apa ibu? Terkontrol berhubungan emosinya ibu ya, lebih aman, merasa nyaman ya kan? Kemudian selanjutnya, nah di sini divalidasi tindakan yang salah. Kata-kata kita, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, kamu pasti punya alasan kenapa tadi kamu melakukan hal itu. Nah, kemudian kita bertanya lagi, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini pertanyaan, kita mengatakan ya. Kemudian di selanjutnya, menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan apa yang telah kita sepakati? Nanti dia jawab. Nanti misalnya kalau dia berkelanjutan jawabannya menghargai orang lain, ya kan? Nah, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, dia menjawab orang yang bisa menghargai dan menghargai teman dan temannya. Nah, nanti jawabnya begitu nak ya. Nah, selanjutnya, nah segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada keyakinan keras dan menumbuhkan budaya positif dalam dirinya, di dalam dirinya sendiri, bukan paksaan orang lain. Nah, kemudian 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu tadi seperti saya bilang menstabilkan identitas. Nah, di sini bagaimana dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses di kelas, atau yang sukses dengan kata-katanya berbuat salah. Kita sebagai guru berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar atau dengan kata-kata padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, misalnya anak-anak lagi dia diajak sama kawan, kan? Anak-anaknya geram, kemudian mencubit kawannya. Nah, di sini kata-kata kita apa? Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi ya. Nah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Anak-anak pasti punya dia dengan tadi misalnya kan tadi atau mengejek saya, mengejek nama orang tua saya bu. Nah, ya kan? Nah, kemudian selanjutnya kamu patut bangga pada diri sendiri karena kamu telah melakukan sesuatu yang paling penting buatmu. Nah, di sini validasi tindakan salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, dalam kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara eksternal. Nah, apa yang kita percaya? Pertanyaannya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Selanjutnya, apa nilai-nilai yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang apa? Itu pertanyaan. Ini wajib dibuat ya. Kalau ada anak-anak ini di sekolah harusnya ada atau guru kelasnya sendiri yang melakukan segitiga restitusi. Bukan marah-marah itu, bukan nyampah-nyampah marah ya. Jangan berantem atau bertengkar, anak memukul kawannya, ya kan? Kemudian telat pergi sekolah, tidak mau senang, tidak mau mengerjakan tugas. Kita kerja kelompok dan melakukan tugas. Jadi jangan dimarah, jangan menghukum, jangan menggunakan kata-kata. Tapi dengan melakukan segitiga restitusi, ibu
itu sebagai manajer dengan menggunakan segitiga restitusi. Baiklah, saya akan memperlihatkan video restitusi saya ya. Nampak Ibu? Sambil menunggu kita akan nanti Ibu lihat apa kata-kata yang dituliskannya. Ada spanduk Nah, Bu, di sini kasusnya tadi di video ini kasusnya anak-anak berlarian di dalam kelas ketika sudah siap
Selanjutnya baru kita membuat paralelisasi tindakan yang salah. Ini saya bertanya, tentunya kamu punya alasan kenapa kamu melakukan hal itu. Yang dijawab mana? Saya jawab Ibu. Ya Bu, saya sudah melakukan siap-siap lakukan tugas. Makanya saya bertanya dalam tugas dan dia mengajak kawan lainnya juga sudah bersiap melakukan tugas. Nah, selanjutnya saya tanya apakah ada cara yang lain yang lebih efektif. Nah, jadi anak juga menjawab lagi. Kemudian saya bertanya di sini ada menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan apa yang sudah kita sepakati? Jadi dia jawab tadi apa? Menghargai dan menghormati orang lain. Nah, kemudian saya bertanya lagi, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jawabannya kamu? Saya ingin menjadi orang yang menghargai dan menghormati hukum dan kemanusiaan. Jadi ada baik Bu. Kemudian jadi budaya positif di sekolah itu dalam nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berkisar pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang efektif, penuh hormat dan bertanggung jawab. Dalam mewujudkan budaya positif ini, guru memegang peranan sentral. Dan kemudian guru perlu memahami posisi apa yang tepat oleh Bapak mewujudkan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah. Selain itu, pemahaman akan disiplin juga diperlukan karena sebagai pamong. Nah, guru diharapkan dapat menuntun murid untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Oleh karenanya, selanjutnya Anda akan mempelajari dua konsep, yaitu posisi kontrol guru dan institusi yang menjadi landasan dari budaya positif. Tadi kita sudah belajar tentang disiplin positif. Ada posisi kontrol guru, kemudian tentang ketiga restitusi dan keyakinan kelas. Semoga Ibu bisa mengimplementasinya di sekolah masing-masing. Jadi kita ada 20 sekolah yang lainnya. Semoga kepala kesehatan ini bermanfaat semua Ibu yang sudah mengikuti presentasi saya ini. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budaya positif sekolah kita. Semoga apa yang disampaikannya menjadi pencerahan dan juga pembelajaran buat kita semua. Lebih dari kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.